Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dari 5 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis malam. Adapun 3 tersangka itu adalah Hakim Ito Isnaini Hidayat, Panitera Pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasyono. Sementara itu KPK belum menetapkan status 2 orang lainnya, yaitu Sekretaris Hendro bernama Dewi, serta Direktur PT SGP Ahmad Priyanto. Komisioner KPK Nawawi mengungkapkan para tersangka diamankan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. KPK menyita barang bukti sebesar 140 juta rupiah yang diduga sebagai uang pelicin pengurusan perkara pembubaran PT SGP. Menurut Nawawi, diduga uang disiapkan senilai 1,3 miliar rupiah untuk mengawal perkara mulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai tingkat Mahkamah Agung. Dalam upaya pemberantasan korupsi dan yang ambil penting di dalam proses penegakan hukum, pertama yang disampaikan poin-poin dari perkembangan penanganan perkara, kemudian kami tentunya juga barang bukti. Daripada jangan dipendem. Jadi penyakit itu ada duitnya Pak. Makanan juga. Emang enak. Tugas konferensi pers pada malam hari ini tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Hari ini kami akan menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 5 orang yang pada Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 15.30 di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai berikut. IH, ini hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. HD, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. HK, pengacara dan kuasa dari PT SGP. Berikut AP, Direktur PT SGP, dan DW, Sekretaris dari HK. Kronologis tangkap tangan sebagai salah satu bentuk komitmen nyata KPK untuk merespon laporan masyarakat. KPK menerima informasi mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang kepada hakim terkait penanganan perkara dari pihak kuasa hukum pemohon, yaitu HK. Pada Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 13.30, KPK mendapat informasi ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari HK kepada HD sebagai representasi IH di salah satu area parkir kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak berapa lama kemudian tim KPK langsung mengamankan HK dan HD beserta sejumlah uang yang sebelumnya telah diterima HD dan kemudian dibawa ke Polsek Genteng untuk dilakukan pemeriksaan. Secara terpisah tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan IH dan HP untuk kembali dibawa ke Polsek Genteng guna dilakukan permintaan keterangan. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih. Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 140 juta sebagai tanda jadi awal bahwa IH nantinya akan memenuhi keinginan HK terkait permohonan pembubaran PT SGP.
Konstruksi perkara. Tersangka IIH selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan pembubaran PT SGB. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGB adalah tersangka HK, di mana diduga ada kesepakatan antara HK dengan pihak perwakilan PT SGB untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai pada tingkat putusan terakhir. KPK sangat prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi, terlebih melibatkan seorang hakim dalam panitra pengadilan notabene. Panitra pengadilan yang notabene adalah seorang aparat penegak hukum. Saya sendiri sangat sedih sebagai orang yang pernah menjadi bagian dalam lingkup Mahkamah Agung. Terlebih dilihat dari segala daya upaya ikhtiar yang telah dilakukan Mahkamah Agung dengan sejumlah pencapaian yang diperoleh dalam upaya mewujudkan visi peradilan yang adil yang harus dirusak dengan pembukaan seperti ini. Semoga kejadian ini tidak membuat warga Mahkamah Agung kehilangan semangat untuk terus membangkitkan integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang adil. Aparat penegak hukum semestinya menjadi pilar utama dalam menjaga supremasi hukum pemberantasan korupsi dan menjadi contoh, menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak melakukan tindak pidana seperti ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada juru bicara Alif Fikri untuk melanjutkan. Terima kasih. Sikap Mahkamah Agung terkait operasi tangkap tangan oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama, Mahkamah Agung mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk OTT yang dilakukan hari ini terhadap oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Surabaya. Untuk itu, Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berkomitmen menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bahwa OTT ini merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya selama ini untuk mewujudkan integritas aparatur peradilan melalui pembinaan secara terus-menerus, ya, baik secara berkala dan berjenjang, sebagaimana telah diatur dalam Permen Nomor 8 Tahun 2016, ya, tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Yang keempat, bahwa oleh karena oknum hakim dan panitera yang menjadi objek tangkap tangan ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, maka hari ini juga yang bersangkutan telah diberhentikan sementara oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim dan panitera pengganti. Jadi sudah ditandatangani SK-nya, tolong Pak ini ditunjukkan ke ini SK pemberhentian sementara, ditunjukkan langsung. Atas Pak. Itu Pak. Tunggu Pak, tahan Ya, Pak. nggak apa-apa, agak silo dikit nggak apa-apa. Tahan Pak, iya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Izin Pak, kiri Pak. Ya, walaupun agak silo dikit nggak apa-apa.
Ya sekarang nggak mau dibawa Pak. Biar masyarakat lihat nih. Nah, ya tanda tangannya tuh, Pak. Nah, bagus Pak, bagus Pak. Ayo Pak. Sila. Pak, SK-nya ambil Pak. Pak Itong mau ngeliat kayaknya, kasih lihat Pak Itong. Nggak percaya, mungkin bajakan. Pimpinan dari Komisi Judisial Republik Indonesia akan memberikan tanggapan ya terkait adanya ODT KPK di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama tentunya Komisi Judisial sangat menyayangkan dan sangat prihatin atas kejadian ini, karena hal ini tentunya akan berdampak kepada kepercayaan publik terhadap pengadilan, apalagi di saat ini Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Judisial sedang bekerja keras untuk mendorong kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam rangka untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, karena salah satu tadi disebutkan oleh Pak Nawawi ya, yang terkena ODT itu adalah hakim, maka Komisi Judisial akan mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, yaitu dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Tentu saja Komisi Judisial mendukung, menghormati dan bersedia membantu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan. Sementara itu kini para tersangka diamankan dan dibawa ke rutan masing-masing untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Firman Manik melaporkan.